Selamat pagi murid-muridku sayang. Pagi. Selamat pagi murid-muridku sayang. Pagi. Selamat pagi muridku. Selamat pagi guruku. Apa kabar hari ini muridku? Baik. Luar biasa. Kabarnya semua baik hari ini? Baik. Oke, biar tambah baik, kita awali dengan doa dulu ya Nana ya. Ya Bu. Ya, ketua kelas silakan kamu yang pimpin temannya untuk berdoa. Mari teman-teman sebelum kita belajar, marilah kita berdoa yang ketangkawan dan kepercayaan masing-masing. Doa selesai. Terima kasih. Seberapa persen kalian semangat hari ini? 100. Oke, coba Ibu periksa ya. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Kita biar tepuk tangan dulu setelah semangat. Oke. Baik anak-anak, sekarang kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan juga 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ya. Ibu harap kalian berdiri dulu. Indonesia. Bangun pagi beribadah. Sekarang Bu Wiwi akan memeriksa kehadiran kalian ya. Anggi, Adik. baik anak-anak. Masih ingatkah kalian materi pada pertemuan sebelumnya? Masih. Luar biasa. Materi apa kemarin? Fotosintesis. Iya, tepat fotosintesis. Apa sih fotosintesis itu? Cara tumbuhan membuat makanannya sendiri. Oke. Baik anak-anak, sekarang kita akan melakukan persepsi ya melalui video. Jadi silahkan amati baik-baik videonya. Oke. Nah, gambar apa ini anak-anak? Air terjun. Iya, ini adalah Raja Ampat ya nak. Di sana ada danau, kemudian seperti ini ada hutan yang sangat luas sekali. Nah, tadi ada yang apa namanya hutan, kemudian tadi air terjun, kemudian ada danau dan lain sebagainya. Itu merupakan sumber daya alam ya Nana. Nah, sekarang sumber daya alam yang ada di sekitar kalian apa? Ada pohon, hutan yang isinya pohon-pohon ya. Apalagi perhatikan baik-baik. Apakah benar bunga dan juga danau itu termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui? Tidak. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran anak-anak. Jadi ini yang harus kita capai pada rangkaian kegiatan yang akan kita lakukan pada hari ini anak-anak. Jadi yang pertama, Ibu akan memberikan diagnostik manfaatnya. Kenapa kita harus mempelajari masalah yang berkaitan dengan pelestarian sumber daya alam di lingkungan sekitar dan solusinya. Ada yang tahu? Nah ini dia. Jadi sekarang Ibu akan memberikan tes diagnostik ya, nah atau diagnostik tes. Tapi dengan cara yang berbeda. Jadi diagnostik tes hari ini kita akan menggunakan game Family 100. Oke, kita mulai pada pertanyaan pertama. Contoh sumber daya. Oke, baik. Siapa yang benar semua kanan? Wow. Baik anak-anak. Perhatikan gambarnya, ada 2 gambar ya anak-anak ya. Ini before atau sebelum, kemudian after atau setelah. Nah, menurut kalian gambar apa ini anak-anak? Iya, benar sekali Raja Ampat. Baik anak-anak, 2 gambar ini gambarnya berbeda ya. Before-nya seperti ini, kemudian after-nya seperti itu. Nah, menurut kalian apakah kira-kira yang terjadi dengan tempat ini? Iya, terjadinya penambangan. Nah, ini dia. Kita akan mendesain perencanaan proyek. Oke, yang pertama, sekarang kita akan
kebebasan kepada kalian untuk memilih kelompoknya masing-masing. Oke, yuk sekarang silakan duduk bersama kelompok masing-masing. Baik anak-anak, kalian sudah membentuk kelompok masing-masing ya. Selanjutnya, nah kita akan melakukan pemilihan masing-masing ketua kelompok. Nah ini adalah tugas kelompok kalian. Nah silakan dibaca bersama-sama. Nah sekarang bersama kelompok kalian silakan tentukan siapa orang yang akan kalian wawancarai. Yuk ditulis. Setiap kelompok siapkan satu buku saja Nana. Setelah menentukan narasumber, orang yang akan kalian wawancarai, setelah itu tentukan topik yang akan kalian tanyakan. Kalian ingin bertanya tentang apa? Kemudian disusun pertanyaan yang akan kalian sampaikan apa saja. Anak, sekarang kita akan menyusun jadwal pelaksanaan proyek. Nah, kita buat kesepakatan. Kalian dalam melaksanakan proyek butuh berapa menit? 10 menit ya, sepakat ya? Tentang masalah yang terjadi terkait pelestarian sumber daya alam di lingkungan sekitar sekolah dan solusinya. Di sini masalahnya apa? Yang kalian sering lakukan? Membuang sampah sembarangan. Memilih sampah yang organik dan non organik. Kalau masalah sumber daya alam di lingkungan sekolah itu, kalau menurut ibu tuh ada ya dua lah ya. Yang pertama itu pencemaran tanah dengan sampah itu, yang kedua itu mengenai sulitnya mendapatkan air bersih di musim kemarau dan musim hujan. Dan kalau solusinya misalnya pencemaran tanah yang ada di lingkungan sekolah itu, yang pertama kalian kan biasanya dari hari Jumat itu ada namanya Jumat bersih. Kemudian kalian mengambil sampah dan memilah-milah sampah antara sampah organik dan anorganik, ya kan? Terus untuk masalah air yang ada di sekitar sekolah itu, misalnya kalau airnya kotor itu bisa menggunakan tawas. Sekolah kita ini kan ada di dataran tinggi, jadi kalau misalnya musim kemarau kita sulit mendapatkan air. Selamat pagi. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan proyek yang telah kami laksanakan. Narasumber kami yaitu Ibu Rahma. Kami bertanya terkait masalah pelestarian sumber daya alam di lingkungan sekitar sekolah dan solusinya. Ibu Rahma menjawab, Bagaimana tadi presentasinya? Apakah sudah bagus? Bagus. Baik, sekarang kita akan mengevaluasi bersama-sama pengalamannya ya. Tadi kan sudah semua kelompok sudah maju, sekarang kita evaluasi lagi. Tadi seperti apa anak-anak? Kalian setiap kelompok mewawancarai. Sekarang mari kita merangkum atau menyimpulkan kegiatan kita hari ini. Sumber daya alam itu ada 2 jenisnya. Apa saja nak? Bisa diperbarui dan tidak bisa diperbarui pintar. Oke, refleksi kita hari ini. Anak-anak dijawab dengan jujur ya. Siap? Ya. Siap, oke. Apakah materi hari ini mudah dipahami? Mudah. Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Materi pada pertemuan selanjutnya yaitu perubahan wujud karena waktunya sudah selesai. Agar pelajaran hari ini dapat terserap dengan sempurna. Nanti perjalanan kalian di jalan juga aman. Kita berdoa dulu ya. Ketua kelas silakan dipimpin. Oke anak, terima kasih untuk hari ini. Sampai jumpa.